Ini mungkin sistemnya sudah diberitahu ya. Siapa yang mau presentasi yang pertama. Kemudian juga ada 3 kelompok lagi yang ingin menambahkan dari presentasi kelompok yang pertama, dipersilahkan. Sementara yang tidak presentasi, mohon menyimak supaya saudara juga mendapatkan manfaat dan faedah ilmu. Saya persilahkan untuk dimulai. Sudah ditentukan siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Maaf, Nurse. Saya izin untuk klarifikasi terlebih dahulu. Ya, Untuk silakan. kelas, ya, untuk hari ini kita nggak langsung presentasi, Nurse. Jadi kalau misalnya sesuai RPS itu ada diskusi kelompok terlebih dahulu. Nanti setelah diskusi kelompoknya selesai, hasilnya baru dipresentasikan seperti itu, Nurse. Jadi Oke. ini dari teman-teman diskusi dulu. Nanti kita buatkan breakout room juga. Terus untuk waktu diskusinya berapa menit ya, Nurse? Ya, monggo. Saudara mau bisa menyelesaikan berapa? 1 jam cukup. Iya, nah sepertinya cukup waktunya 60 menit. Jadi eh setelah ini akan dilakukan diskusi terlebih dahulu selama 60 menit. Dan nanti akan di-spin satu kelompok. Jadi yang presentasi secara acak, untuk di-spinnya nanti di-share screen gitu, Nes. Jadi biar adil juga. Ya, ya. Diatur sendiri aja. Ya, Iya, iya, Nes. saya persilakan.
Untuk teman-teman semuanya bisa masuk ke breakout room sesuai kelas dan kelompok masing-masing ya untuk diskusinya sampai pukul 14.10. Nanti bisa kembali ke main room lagi. Terima kasih. Permisi, Narsku. Ya, gimana? Untuk waktu diskusinya telah selesai, saya izin share screen untuk yang presentasi, Nars. Ya, silakan ya. Apakah sudah terlihat, Ge? Oh, saya. Baik, saya izin spin ya, teman-teman. Hmm. Baik, untuk yang presentasi dari kelompok 3 reguler 3, pada kelompok 3 reguler 3 dipersilahkan. Baik, kepada teman-teman kelompok 3 reguler 3, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Baik, untuk waktu presentasi selama 10 menit kepada kelompok 3 reguler 3 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 reguler 3 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Next slide. Berikut anggota kelompok kami selanjutnya. Untuk yang akan dibahas nanti itu adalah karakteristik keluarga dengan masalah keperawatan penyakit jiwa, kemudian tugas keluarga dengan masalah penyakit jiwa, lalu masalah keluarganya, lalu peran perawat dalam keluarga dan asumsi keperawatan keluarga. Next slide. Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau impairment di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan juga gangguan yang tidak hanya terletak dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat.
Orang dengan gangguan jiwa yang disebut dengan ODGJ merupakan seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Next slide. Keluarga yang merawat pasien. Berikut ini merupakan karakteristik keluarga dengan masalah jiwa. Keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa harus menanggung beban baik secara fisik maupun psikis yang bisa menyebabkan stresor pada lingkup keluarga. Tingkat stres yang terjadi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya tergantung dari karakteristik keluarga itu sendiri. Karakteristik keluarga dengan masalah jiwa dapat bervariasi tergantung dari jenis masalah jiwa yang dialami oleh anggota keluarganya. Untuk karakteristiknya sendiri antara lain, yang pertama, di awal akan terdapat rasa penolakan karena tidak terima jika salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa. Karena adanya stigma yang buruk pada masyarakat jika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, yaitu tingkat stres keluarga menjadi tinggi, lalu komunikasinya akan sedikit terhambat karena ada perlunya kesabaran yang tinggi dalam menghadapi pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian adanya perubahan dinamika keluarga, yaitu ada perubahan peran dan juga tanggung jawab dalam keluarga dalam melakukan perawatan terhadap pasien gangguan jiwa, dan juga keluarga perlu memberikan dukungan lebih dan juga terlibat dalam perawatan. Next slide. Terus keluarga dengan masalah penyakit jiwa, yaitu keluarga merupakan sumber pendukungan bagi anggota keluarga yang sedang mengalami masalah penyakit jiwa. Keluarga dapat mempengaruhi nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, dan juga perilaku anggota keluarga. Di samping itu, keluarga juga mempunyai fungsi dasar memberikan kasih sayang, rasa aman, dan juga menyiapkan peran dewasa individu di masyarakat. Bentuk-bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh keluarga yaitu yang pertama, sering berkomunikasi tentang pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dengan pasien, mendengarkan keluh kesah pasien, kemudian mampu menyimpan rahasia atau hal-hal yang diceritakan pasien, bersikap empati dan memahami pikiran pasien, kemudian tidak melabeli atau menilai pasien dengan kata-kata yang buruk, kemudian menunjukkan ekspresi emosi yang positif, mengajak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, memberikan aktivitas atau kegiatan positif yang mampu dilakukan pasien, kemudian menghindari konflik dengan pasien, lalu mengajarkan perilaku hidup sehat dan tumbuhkan rasa percaya diri pada pasien. Next slide. Selanjutnya itu masalah keluarga dengan masalah penyakit jiwa, diantaranya yang pertama ada risiko kekerasan, karena ODGJ dengan penyakit mental yang berat seperti skizofrenia dan gangguan bipolar cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melakukan kekerasan pada orang terdekatnya, seperti anggota keluarga. Anggota keluarga dengan stres tinggi juga berisiko untuk melakukan kekerasan pada anggota keluarga dengan masalah kejiwaan. Kemudian yang kedua yaitu ada caregiver burden, yaitu merawat pasien dengan masalah kejiwaan memerlukan kesabaran tinggi dengan beban yang besar yang ditanggung oleh caregiver, sehingga meningkatkan stres dan juga risiko mengidap permasalahan kejiwaan dan risiko penyakit fisik. Penyebab lain dari masalah ini adalah meningkatnya kebutuhan anggota keluarga dengan masalah kejiwaan dalam bantuan pelaksanaan ADL. Yaitu ada beban fisik caregiver yang dalam melakukan perawatan dan juga bantuan ADL terus-menerus dapat menyebabkan masalah seperti kelelahan. Kemudian beban psikologis caregiver, stres akibat responsif negatif yang ditunjukkan anggota keluarga dengan masalah kejiwaan. Lalu yang ketiga itu beban sosial caregiver, di mana stigma dan juga keterbatasan interaksi sosial dengan komunitas. Lalu yang ketiga itu ada masalah finansial, di mana perawatan masalah kejiwaan memerlukan durasi yang lama. Kebutuhan perawatan seperti obat-obatan dan terapi meningkatkan jumlah pengeluaran keluarga. Lalu yang keempat itu ada coping keluarga tidak efektif, di mana peningkatan stres, beban, dan tanggung jawab secara terus-menerus dapat menyebabkan kesulitan melakukan coping secara efektif. Selanjutnya terkait peran perawat keluarga terhadap keluarga dengan masalah penyakit jiwa. Family caregiver adalah individu yang secara umum merawat dan mendukung anggota keluarga yang sakit dalam menjalani kehidupannya. Perawat keluarga dapat membantu keluarga dengan masalah jiwa dengan melakukan beberapa tindakan yang meliputi melakukan screening dan pelayanan evaluasi kesehatan jiwa, melaksanakan kunjungan rumah atau pelayanan penanganan di rumah, memberi pelayanan kedaruratan psikiatri, menciptakan lingkungan terapeutik, melakukan supervisi klien atau pasien yang mendapatkan pengobatan,
memberi pelayanan pencegahan bunuh diri, membantu terapi individu, memberikan terapi psikofarmakologik, memantau efek akibat obat yang diberikan, mendidik pasien dan keluarga, menjelaskan pentingnya meminum obat pasca dirawat, membantu pasien mengetahui permasalahannya, menjelaskan kondisi keadaan pasien, dan berperan sebagai koordinator kegiatan. Kemudian ini menurut pendapat Stuart 2002, perawat yang menangani masalah kejiwaan sekarang mencakup parameter kompetensi klinik, advokasi pasien, tanggung jawab fisikal yaitu keuangan, kolaborasi profesional, akuntabilitas, serta kewajiban etik dan legal. Dengan demikian, dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa, perawat dituntut melakukan aktivitas pada 3 area utama, yaitu aktivitas asuhan langsung, yang meliputi advokasi, tindak lanjut setelah keperawatan, penanggulangan perilaku, konsultasi kasus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aktivitas komunikasi, ini meliputi konferensi kasus klinik, mengembangkan rencana penanggulangan, dokumentasi asuhan, dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga, aktivitas pengelolaan atau penata-laksanaan manajemen keperawatan, ini meliputi alokasi sumber dan anggaran, penyedia klinik, kolaborasi, tindakan komunitas, dan lain sebagainya. Next slide. Terkait asuhan keperawatan dengan keluarga dan masalah kejiwaan, untuk pengkajiannya, deteksi dini gangguan jiwa dan masalah psikososial bisa menggunakan Self-Reporting Questionnaire atau SRQ29 yang meliputi beberapa pertanyaan seperti yang ada pada layar. Next slide. Ini untuk diagnosis dan intervensinya meliputi ketidakmampuan coping keluarga, luarannya status coping keluarga, dan intervensi dukungan coping keluarga. Diagnosis penurunan coping keluarga, luarannya status coping keluarga, intervensi promosi coping. Lalu diagnosis manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, luarannya manajemen kesehatan keluarga, intervensi dukungan keluarga merencanakan perawatan. Diagnosis gangguan proses keluarga, luarannya proses keluarga, intervensi, promosi proses efektif keluarga. Untuk diagnosis yang kelima, ketegangan peran pemberi asuhan, luarannya peran pemberi asuhan, intervensi edukasi pada pengasuh. Lalu yang terakhir, diagnosis resiko proses pengasuhan tidak efektif, luarannya proses pengasuhan, intervensi, promosi kebutuhan keluarga. Ini untuk daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya gimana? Silakan. Ya, silakan dilanjutkan. Dengan diskusi. Kalau sebelum diskusi ada kelompok yang mau menambahkan? Mungkin saya izin untuk menambahkan terkait dengan pengkajian yang dapat dilakukan selain dari self-report questionnaire dari kelompok saya. Ya, sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Gipto Asakifa, perwakilan dari kelompok 1, reguler 1. Untuk dari kelompok kami sendiri, untuk pengkajian yang dilakukan itu ada salah satunya yaitu menggunakan Kansas atau Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule yang berdasarkan referensi yang kami baca itu bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pengkajian khususnya terhadap keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Untuk bentuk pertanyaannya, saya izin untuk share screen. Untuk bentuk pertanyaannya seperti ini. Ada akomodasi, kemudian dari tempat tinggal, kemudian makanan, kemudian dari perawatan rumah, perawatan diri, kemudian aktivitas sehari-harinya, kemudian kesehatan fisik, gejala psikotik, kemudian tentang informasi kondisi dan pengobatan, kemudian tekanan psikologis,
terus tentang membahayakan orang lain dan diri sendiri, terus ada tentang alkohol, tentang obat-obatan, kemudian hubungan sosialnya terkait dengan teman dan pergaulan, kemudian secara hubungan seksualnya seperti hubungan intim dan ekspresi seksualnya, kemudian tentang perawatan anak, pendidikan dasar, telepon, kemudian transportasi, uang, dan juga keuntungan dan kemudahan. Kemudian bisa dikaji juga terkait dengan nanti hasilnya itu bisa ada tiga, yaitu kebutuhan terpenuhi dengan bantuan yang totalnya itu seperti ini. Satu itu berarti terpenuhi dengan bantuan, kalau tidak terpenuhi itu tuh dua, dan jumlah total kebutuhannya itu bisa dijumlahkan antara yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1 reguler 1. Nah, bisa dijelaskan nggak di samping untuk pengkajian tadi, tambahan itu berimplikasi apa? Apa dampaknya dengan mengetahui data itu? Bisa? Misalnya untuk diagnosis, apakah dia menunjang untuk diagnosis tertentu? Gitu. Dengan tambahan pengkajian tadi. Izin menjawab, Nurse. Mungkin itu bisa lebih terfokuskan lagi, karena kan ini lebih ke tentang ke keluarganya. Kalau berdasarkan referensinya ini, referensi yang kami baca itu eh, lebih luas lagi tentang permasalahan dari keluarga yang bisa. Mohon maaf, saya izin berhenti dulu karena ada azan dekat rumah saya. Oke. Baik, saya izin melanjutkan karena azannya sudah selesai. Kalau berdasarkan referensi-referensi yang kami baca dari kelompok kami, itu dari Kansas ini tadi, itu bisa lebih fokus terhadap bagaimana tugas keluarga tersebut dalam eh, tugas keluarga tersebut berperan dalam melakukan asuhan perawatan kepada keluarga yang mengalami gangguan jiwa itu sendiri. Seperti apakah keluarga tersebut berhasil memenuhi kebutuhan dasar dari pasien yang mengalami gangguan jiwa tersebut atau tidak gitu. Jadi bagaimana keluarga tersebut memenuhi tugas dan perannya sebagai keluarga yang menjadi caregiver dari pasien dengan gangguan jiwa tersebut. Begitu, Nur.
Ya, artinya kalau dia tidak terpenuhi dalam memberikan asuhan, masalah keperawatannya apa? Dengan data-data yang dikaji kan tadi dikaji ada sekian subset data ya, sekian indikator data. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, nanti akan lebih mengarah kemana? Misalnya gangguan ketidakefektifan pemeliharaan kah, ataukah ke manajemen kesehatan tidak efektif kah, untuk ketegangan peran pemberi asuhan, menurut analisis saudara seperti apa? Bisa ke defisit pengetahuan dari keluarga itu sendiri, dengan artian apabila keluarga tersebut tidak berhasil memenuhi kebutuhan dari pasiennya itu, berarti keluarga mengalami defisit pengetahuan karena tidak mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar dari pasien tersebut. Kemudian bisa juga mengangkat terkait dengan ketidakefektifan coping keluarga. Ya berarti itu nanti di makalahmu tadi makalah kelompok 3 ya, kelompok 1 kelompok saudara, Kalau tambahkan tambahkan itu analisisnya ya. Jangan hanya berhenti menambahkan hanya pengkajiannya tapi sampai ke diagnosisnya. Nanti kan berkonsekuensi pada uh, CV dan SLK ini. Oke, baik, Nurse, terima kasih atas masukannya. kelompok yang kedua, kalau yang lain ada tambah tambah enggak? Sama atau beda? Kelompok yang lainnya hadir? Dua kelompok lainnya? Kurang lebih sudah sama, Nas. Ya, bagaimana? Sama, Nas. Kurang lebih sama. Permisi, Nas. Apakah dari saya boleh izin bertanya ya untuk kelompok 3? Silahkan. Baik, terima kasih, Nas. Perkenalkan saya Hera dari kelompok 8 reguler 2. Tadi saya izin bertanya, tadi sempat dijelaskan terkait dengan diagnosa-diagnosa yang mungkin bisa diangkat untuk keluarga dengan masalah kejiwaan, yaitu terkait dengan ada diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dan juga diagnosa risiko proses pengasuhan tidak efektif. Nah, untuk kedua diagnosa tersebut saya baca di SDKI itu kondisi klinis yang terkait itu lebih kepada seperti diagnosa PPOK ataupun artritis reumatoid, nyeri kronis dan yang lainnya dan tidak berhubungan dengan masalah kejiwaan seperti itu. Nah, mungkin saya izin bertanya pada kelompok 3. eh, Alasan untuk diangkatnya diagnosa tersebut yang dimana kondisi klinisnya sebenarnya tidak ada hubungan dengan masalah kejiwaan itu apa alasannya? Terima kasih. Silakan anggota kelompok menanggapi.
Pertanyaannya bisa dijawab, bisa ditangkap. Bisa Nurse izin minta waktu untuk diskusi sebentar, apa boleh nih Nurse? Oh ya, ya. Atau nuan sebentar nih Nurse, sebentar ya Hera. Atau ada yang lain ingin bertanya, sekalian dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, boleh pada kelompok yang pertama presentasi atau yang kedua tadi. Anggota kelas yang lain ada pertanyaan kah? Izin menjawab Nurse untuk pertanyaan dari Hera. Oh ya, oke. Kalau dari kelompok sebelumnya mohon maaf karena di samping rumah saya ada tetangga yang masih renovasi. Jadi kalau terdengar suara berisik mohon maaf. Jadi kalau menurut kelompok kami eh, salah satu indikasi untuk mengangkat diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif itu kan untuk berhubungan dengan penyakit kronis ya. Nah, kalau dari menurut kelompok kami itu masalah kejiwaan itu merupakan masalah kesehatan yang harus ditangani dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi masih bisa untuk diangkat diagnosa itu tadi. Sedangkan untuk yang risiko pengasuhan tidak efektif itu, kalau menurut kelompok kami, sesuai dengan artinya kan berisiko mengalami proses kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, termasuk perawatan bayi tidak sesuai dengan konteks dan norma. Nah, eh, kan masalah kejiwaan itu sangat luas. Jadi mungkin ketika ibu yang mengalami masalah kejiwaan itu adalah ibunya, seperti mungkin baby blues, depresi postpartum, itu dapat menimbulkan masalah risiko pengasuhan tidak efektif ini. Jadi untuk penegakannya itu dikembalikan lagi ke kasus yang untuk masalah kejiwaan itu juga sangat luas kayak gitu. Apakah sudah menjawab ya Hera? Mungkin bisa dibantu ya, kalau punya literaturnya bisa dilihat bersama untuk diagnosisnya, kriterianya apa, faktor yang berhubungannya apa, gitu ya. Tampilkan aja coba, supaya kelihatan. Sama antara Nanda dengan SDKI dalam diagnosis ketidakefektifan atau ketidakefektifan pemeliharaan itu juga sama, banyak yang sama ini. Jadi saudara ambil Nanda juga boleh.
Terus DKI sama dengan ini diagnosisnya. Nah, ketemu file bukunya Apa mungkin dari kelompok saya bantu untuk share screen Nandanya? ya, share aja Mbak. Nanti biar yang masuk narasinya kelompok. Langsung ke label diagnosisnya apa yang ditanyakan. Diagnosis apa? Mau diarahkan ke diagnosis apa tadi? Manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau di Nanda bahasanya mungkin teman-teman bisa nggak tolong dibantu untuk bahasa Inggrisnya? Health management itu. Effective manajemen. Coba. Ineffective health management. Oh, ineffective health management. Management. Kata kuncinya itu, ya, itu kata kuncinya di klik tambah manajemen. Terus dikasih bolehannya tanda petik. Nah, itu. Tanda petik. Nah, belakangnya juga belakang. Ya, ntar. Ini ada ini kan? Ya, bisa family health management, bisa yang health management aja. Bisa dilihat dua-duanya. Itu cari itu. Benar, kalau ini berdasarkan ininya diagnosis remove from Nanda harus diagnosisnya ini. Yang health management, yang family. Iya, Nars, ini untuk yang Jadi, ya. Udah ada exclude, tapi kalau yang di 23
Ada yang SDKI punya? Kalau gitu pakai SDKI. Kalau SDKI nggak ada soft file-nya ya, kecuali sosialisasinya aja. Kecuali udah Jadi, clear lagi. Gitu. Oke, terus bawahnya yang terkait apa aja? Ada nggak dari uraian tadi yang gangguan jiwa ke sini? Ini sama persis ini dengan SDKI, kok banyak salah ketik. Gitu. Ya, banyak tipe-tipe ini web resmi nggak? Kelompok 3 gimana? Bisa nggak ke sini? ini saya cek langsung di SDKI-nya sama untuk kondisi klinik terkaitnya juga. Ya, sama persis. Ya, kesimpulanmu bisa nggak masuk ke sini? Sama-sama. Kondisi kliniknya nggak ada ya? Ya, kelompok kondisi klinisnya ada nggak terkait dengan tadi gangguan jiwa? Coba karakteristiknya, cek. Ini yang pegang siapa ini yang pegang? Victor, tolong ini di gulung ke atas atau bawah coba. Karakteristiknya ada enggak? Biar nggak berlama-lama itu. Kayak gejala tandanya mayor ini ada enggak? Pastikan dulu ini sama dengan SDKI yang asli. Sudah saya pastikan sama nurse. Ini saya juga membuka SDKI. Ya, jangan terlalu lama mungkinnya. Ini sama atau beda? Sama nurse. Sama.
Nah, kesimpulanmu kalau ini sama, ada nggak yang gangguan jiwa ke sini? Sepertinya tidak ada, Nurse. Saya Ya bukan kelompok. ada. Oke, berarti nggak ada ya terkait sama jiwa dengan ini. Nah, apa yang bisa saudara kaitkan dengan pengkajian yang tadi? Data apa mensupport diagnosis apa? Coba klik coping yang terkait dengan coping. Sudah saya kasih kata kunci, coping. Nah, terus turun ke bawah. Nah, ada enggak? Ini Nurse mungkin kalau nanti di kasusnya akan ada mungkin yang menyangkut tentang Alzheimer, jadi nanti bisa dimasukkan terkait dari ini. Iya, to the point aja, to the point aja. Dari data pengkajian, ada enggak yang karakteristiknya dengan ini? Gampang kok diagnosis itu. Jangan terlalu berputar-putar. Ada nggak karakteristiknya yang relevan dengan salah satu atau sekian? Kalau dari SDKI kan kriterianya harus berapa persen memenuhi karakteristik mayornya dulu. 80%. Nah, ini ada berapa? Ada berapa? 80%-nya dari yang tertulis berapa? Kan gampang tuh, Mbak. Kalau ada 80% berarti tegak, kalau enggak ya enggak, kan gitu aja. Nggak usah berputar-putar. Kelompok yang lain bisa bantu nggak? Nurse, mungkin saya izin untuk bertanya ya, Nurse. Kalau seandainya diagnosis isolasi sosial itu, apakah bisa diangkat untuk keluarga ya, Nurse? Soalnya kan kalau isolasi sosial, kalau saya baca di SDKI itu kan terkait dengan, sebentar, Nurse. Enggak, kita satu-satu dulu. Kalau diagnosisnya yang tadi dengan data tambahan yang tadi, diagnosis yang coping keluarga tidak efektif ini bisa tegak enggak? Enggak usah buka lapangan diskusi baru. Ini dulu diputusi. Bisa enggak? Kalau pengkajian kan enggak ada standarnya. Paham enggak? Teman-teman diajarinya gitu kan. Kalau pengkajian standarnya diserahkan masing-masing ke ilmuwan. Muaranya kalau sudah dapat data, bisa nggak menunjang 80% karakteristik ini? Subjektif dan objektifnya ini 80% terpasok nggak datanya ke situ. Kalau sudah terpasok, ya sudah ini bisa masuk. Ngerti nggak maksud saya? Paham nggak, D? Kan tadi kelompok ngomong nih pengkajiannya A sampai Z. Kalau data itu termanifestasi, masuk nggak di sini? Masuk nggak? Halo? Saudara salah nggak akan dipenjara. Sekali lagi, ini forum ilmiah.
Jika saudara diam, saya nggak ngerti. Saudara itu udah paham atau belum? Eh, izin bertanya, Nurse, karena dari kami ini kan mengerjakannya untuk kasusnya ini secara umum seperti itu, Nurse. Jadi kayak tidak ada Ya, yang saya paham kasusnya umum. Tapi kan saudara ngomong pengkajiannya A sampai Z ada kan? Ada nggak? iya, Nurse. Ada datanya enggak? Dengan data yang ada ini, tolong divalidasi dengan subjektif objektifnya ini. Cocok apa enggak? Kan gitu aja sih. Cara belajarnya, saya menata cara belajarmu. Kalau datanya ada, manifest, cocok apa enggak? Kalau enggak cocok, berarti bukan ini diagnosisnya. Gitu loh. Ngerti maksud saya? Iya, ngerti, Nurse. Nah, iya, nggak usah terlalu dibikin rumit lah. Sederhana aja. Datanya apa? Saudara pointer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sandingkan dengan diagnosisnya ini. Nggak usah berlama-lama. Kelompok yang nggak presentasi. Dua kelompok yang lain. Jangan di share share screen-nya jangan dimatikan dulu. Ini buat kelompok yang lain biar komentar. Saudara mau belajar nggak sih? Iya, sebentar, Nurse, masih menyocokkan terlebih dahulu. Ini ada standarnya kan? Untuk bisa tegak diagnosisnya ini 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Datanya apa yang sudah dapat? Cocok apa enggak? Kalau dari saya, kelompok 1 reguler 3 tidak cocok dengan diagnosis ini, Nurse. Ya, yang cocok yang apa? Itu sederhana aja sih, Dek. Kalau nggak cocok diganti, ngomong. Kalau dari kelompok saya itu yang penurunan coping keluarga, Nurse. Tapi apabila dari kelompok lain ada yang cocok dengan diagnosis ini bisa Kasusnya disampaikan. sama enggak? Kasusnya sama enggak? Halo? Eh, Mohon maaf, Nurse, kalau dari kelompok saya itu tidak ada kasus yang spesifik gitu, Nurse. Saya tidak dimasukkan kasusnya. Ya, sekarang gini loh. Tuh, kok sulit sekali ngomong dengan saudara ya? Stop share. Sudah, kita sekarang mau bahas kelompok berapa? Kelompok berapa? Mungkin yang tadi Jangan diam. Sekali lagi, jangan diam. Waktu sangat berguna ini, jangan berlama-lama. ya mungkin tadi yang presentasi, Nurse, dari kelompok 3 reguler 3. Ya, kelompok 3. Sulit sekali ngomong dengan saudara nih. Apa yang didapatkan?
Tanda gejala pada kasus. Apa? Ngomong. Saudara dapat apa aja? Yang reguler 3 ini. Permisi, Nat. Kalau dari arahan dari PJMK mahasiswa itu askepnya dibuat secara umum gitu, Nurse. Jadi diagnosa-diagnosa yang mungkin muncul pada masalah ini. Khusus, mau umum mau khusus silakan. Sekarang reguler 3 itu apa aja yang didapat? Nanti gini loh, Dek. Kalau reguler 3 dapat apa, reguler 2 dapat apa, seterusnya gitu loh. Paham nggak sih? Iya, paham, Nurse. Mungkin dari saya izin menyampaikan, untuk yang kelompok kami dapatkan itu ada kayak kelelahan secara fisik dan juga psikologis dari keluarga. Kelelahan fisik dan psikologis. Atau jadikan 2. Maksud saya gini, jadi saudara itu segera ada keputusannya, tidak putar-putar, nggak karuan. Kemana mau melangkah, nggak tahu ujung pangkalnya. Terus apa lagi? Cuma 2 ini aja. Ada itu kurang bantuan dari keluarga yang lain juga, Nurse. Kurang bantuan tuh gimana? Dari anggota keluarga yang lain itu tidak membantu pengasuh yang Mampu klien. memberikan bantuan perawatan. Iya, Terus apa lagi? kalau dari kelompok saya sudah itu saja, Mas. Nah, reguler 2 dapat apa? Terus begini. Reg 1 apa? Ini reg berapa aja? Reg 2, reg 3, reg 1, reg 4. Oke, kalau datanya cuma seperti ini, bisa nggak menegakkan diagnosis? Bisa nggak? Belum bisa, Nurse. Nah, berarti kamu kasusnya silakan kok tambahi. Kalau seperti ini, tambahin berapa yang mengarah ke sana pada kasus gangguan jiwa. Saudara di mental health tahu nggak? Gangguan jiwa itu apa aja? Ada neurosis, ada psikosis. Saudara mau yang psikosis atau neurosis? Psikosis kayak skizofrenia, neurosis kayak cemasan berat, kan kayak gitu, panik dan seterusnya. Ini dari sisi keluarganya, dari sisi pasiennya apa aja, tambahi datanya. Supaya nanti bisa mengarahkan pada diagnosisnya. Ngerti nggak, Dek? Nah, kalau Ya. saudara mengkaji nggak tahu ujung pangkalnya, terus pengkajiannya untuk apa? Kan ini nanti arahnya ke SDKI. Iya kan? Kalau sudah, saudara nyusun apa? SLKI-nya. Kalau sudah nyusun apanya? Psikinya. Terus dilaksanakan, diimplementasi. Perawat kan kerjanya cuma ini. Ini pengkajian berarti kan? Ngerti nggak? Ini pengkajian, saudara mau mengkaji dengan instrumen apa saja boleh, karena ini nggak ada standarnya. Pernah dengar standar pengkajian keperawatan Indonesia gitu? Ada? Kan nggak ada. Silahkan saudara mau pakai apa aja, tidak menjadi masalah. Saudara mengkaji pakai apa yang tadi?
Contoh yang tadi menambahkan tadi pengkajiannya lah, itu dapat data apa aja di sini ditaruhnya. Halo, saudara, tambahan tadi apa aja? Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hampir setengah menit tidak ada yang ngomong. Ini gimana? Tadi katanya ada tambahan, apa aja tambahannya? Kenapa nggak bisa ngomong cepat, berpikir cepat? Saudara mengkaji tadi kan ada traits-nya, ada variabelnya, ada karakteristiknya, ada parameternya. Apa aja tinggal ngomong di sini taruh. Mana suaranya? Nggak ada yang ngomong. Izin dari rank partners. Ya, ya. Dari rank 4 tadi kurangnya pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang gangguan psikologis. Dalam Terus merawat. Terus apa lagi? terus jauhnya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan Terus tidak sama terjangkau. ya sama masalah dari keluarganya yaitu ketidakmampuan untuk membayar, kurangnya biaya. Ini tidak terjangkau dalam hal jarak ya. Ya, Kalau bahasa Inggrisnya ini aksesibilitas. Tapi kalau tidak terjangkau dalam biaya, disebut affordabilitas. Bisa membedakan? iya Kalau nurse, bisa nurse. sama-sama tidak terjangkau dalam hal biaya, itu istilahnya affordability. Kalau yang ini jarak, ini adalah accessibility. Beda. Terus apa lagi? Terus selebihnya sama kayak reguler 3 nurse, ada kelelahan fisik sama kelelahan psikologisnya keluarga. Dua-dua apa, reguler 3 apa. Nah, nanti dari sekian set data ini, saudara lihat diagnosis SDKI. Ini mengarah kemana gejalanya? Bisa dipahami enggak? Cara berpikirnya itu loh. Iya, bisa. Nah, iya. Terus ayo. Reguler 2 apa sumbangannya? Untuk reguler gitu. 1. Pak, gantian, angkat tangannya. Yuk, silakan, Adi. Gini, izin masuk untuk reguler 2 tadi itu yang kami kelompok dapatkan itu mungkin hampir sama kayak reg 3 yang tadi, Kalau yang khawatir tentang ketidakmampuan memberi asuhan dalam merawat klien. mampu Jadi dan ketidakmampuan keluarga dalam memberikan asuhan merawat klien gitu. jadi sama dengan ini kan? Ya, lalu juga ada tadi itu Ini sama keterbatasan finansial sama juga stigma dan penolakan dari masyarakat gitu. stigma. Ini tambahnya stigma. Stigma dan penolakan dari masyarakat. Mungkin cukup sekian dari reguler 2 nurse. Oke, terima kasih, terima kasih. Yuk. Mesin saya izin masuk untuk reguler 1. Ya, Untuk reguler 1 itu ada merasa diasingkan dari tetangganya, terus merasa cemas akan perubahan kondisi dari anggota yang mengalami gangguan jiwanya. Terus adanya perubahan peran dari keluarga, di mana dari ibunya ini jadi fokus ke merawat anaknya kayak gitu. Mungkin selebihnya sama.
Oke, silakan dikelompok-kelompokkan. Kalau ada data sekian set, ya, kemungkinannya ya, kalau seperti ini aja udah tegak belum diagnosisnya per kelompok ini, bisa tegak atau belum? Kalau enggak, ya udah ini gabungkan. Oke, silakan dianalisis. Kemudian izin masuk, mungkin kalau dari reguler 1 bila kasusnya lebih dikembangkan lagi bisa masuk ke diagnosis gangguan proses keluarga. gangguan proses. Di reguler 1, mohon maaf. Ya. Itu khusus punyamu. Iya, yang di reguler 1. Kelompok reguler 1 kelompok 3. Ini Iya, nah. Dengan alasan yang dikembangkan apanya? Kasusnya nurse biar jadi 80% masuk ke Iya, berarti yang kurang apa tambahnya? Yang kurang itu perubahan status finansial dari keluarga, terus sosial dari keluarga, sosial enggak. Satu-satu. Bentar, satu-satu. Oh iya, mohon maaf. Finansial ini. Iya, terus adanya krisis perkembangan. Krisis perkembangan. Terus sama krisis situasional dan transisi situasional. Nah, ini mengkajinya apa? Pakai apa? Mengkajinya. Berarti kan harus saudara kaji kan? Iya, nah. Nah, iya. Berarti pengkajianmu kurang spesifik kan? Kalau umum saja yang nggak bisa apa-apa saudara datanya. Ngerti maksud saya? Kasusnya jangan umum. Kalau kasusnya umum ya susah. Mau ngangkat diagnosis apa? Ngerti maksudnya? Kalau asuhan keperawatan kan kita sepakat nih ya, pengkajian. Habis itu apa? Menegakkan diagnosis. Kemudian merencanakan. Ya enggak? Kalau sudah direncanakan diapain? Diimplementasikan. Nah, kalau saudara pengkajiannya tidak lengkap untuk bisa menegakkan diagnosis, nah terus perawat mau ngapain? Paham maksud saya? Ya, berarti yang harus diperbaiki dari sistem belajar kita, ketika saudara dapat kasus, kasusnya tidak lengkap, berarti datanya harus dilengkapi. Untuk bisa melengkapi ini berarti harus dikaji datanya. Nanti bisa dipahami enggak? Cara berpikirnya dulu. Yang harus dibenahi dulu. Paham enggak? Iya, paham, Mas. Misal sekarang kelompok 4 ini mau ngangkat kemana? Diagnosisnya ke arah kemana? Siapa kelompok 4? Regular 4. Kalau sudah ada 3 data yang umum seperti ini, saudara mau kemana pengkajiannya? Datanya dipasok sehingga bisa tegak satu diagnosis spesifik. Ini juga begitu kalau tadi reguler 3 yang presentasi pertama. Ya.
Yang presentasi pertama tadi reguler berapa? Iya dari reguler 3 kelompok 3 Mas. Nah iya, kelompok 3 kan, reguler 3. Nah, makanya saudara ngangkat apa tadi? Ketegangan fungsi peran. Iya. Iya. Apa datanya yang kurang? Pasok datanya. Apa yang harus Pak tambahkan? Nanti. Paham, Adik? Iya paham Mas. Jadi kesimpulannya, saudara silakan ada waktu untuk memperbaiki sesuai dengan mekanisme yang ada. Nanti kalau sudah ada datanya sampai lengkap, tambahkan pada kasus yang dikaji apa saja. Ngerti ya? Kasus itu sifatnya hanya trigger. Tahu? Maksudnya trigger tahu nggak? Iya Mas. Dia hanya mencetus, menstimulasi saudara belajar seperti apa. Nah, umum sifatnya. Supaya bisa tegak diagnosisnya, mesti butuh pasokan data. Nah, kalau saudara datanya nggak lengkap, mana mungkin saudara menegakkan diagnosis? Kalau nggak bisa menegakkan diagnosis, apa bisa nyusun intervensi? Bisa nggak? Tidak Mas. Nah, iya. Nah, terus kalau nggak bisa melakukan intervensi, mau kerja apa? Atau apa yang mau dikerjakan? Bisa dipahami enggak? Iya bisa Mas. Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Mas. Udah, semua apa? Jadi bukan zamannya lagi, terus ditanya diem, terus selesai gitu lah. Ngapain? Kita nunggu orang diem itu keputusan yang penting. Iya, iya, tidak, tidak. Ngerti, ngerti. Kalau belum ngerti, ngomong. Apa yang belum ngerti. Gitu ya. Kalau ketemu dengan saya, cukup begitu aja. Jangan diem, terus diemnya itu apa, saya nggak tahu. Saudara mending bersuara, Pak, saya belum tahu ini, belum ngerti itu. Maksudnya apa? Begitu aja tanya. Nah, nungguin orang diemin, nungguin sampai kapan? Kan gitu ya. Nggak jelas. Oke? Bisa dipahami alur pikirnya, Dek? Iya bisa Mas. Bisa Mas. Oke, jadi kalau Benar. disajikan kasus, kasusnya tetap, kemudian dia sifatnya umum, maka saudara butuh pengkajian lanjutan. Pengkajian lanjutannya, Pak, bisa pakai pengkajian menurut siapa, A, B, C, D ini dikaji. Kalau data A, B, C, D tambahan dengan data umum tadi, masuk sekian persen data ke SDKI, ya tegak diagnosisnya itu. Selesai, itu aja, sederhana. Oke, begitu alur pikirnya ya. Artinya kasus yang awal itu sebagai trigger, sebagai stimulan, sebagai pencetus untuk saudara berpikir. Itulah yang disebut dengan trigger. Silakan kalau belum mengerti kata trigger dicari di kamus apa artinya trigger. Nah, kalau sudah ketemu sekian set data, nanti mengarahnya pada diagnosis apa. Nah, kalau sudah tegak diagnosisnya, saudara bisa nyusun SLKI, SIKI-nya, begitu ya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nah, jadi yang perlu dirubah adalah sikap dan cara berpikir saudara. Ini adalah forum ilmiah. Forum ilmiah, saudara bisa bawakan argumen-argumen saudara. Jangan takut-takut.
Pak, saya membaca ini begini, Pak, saya membaca ini begitu. Silahkan kemukakan pendapat saudara. Jadi di ruang kuliah, ruang Zoom semacam ini, ada yang namanya diskusi. Yang namanya diskusi, kita melatih kemampuan kognitif kita untuk berargumentasi. Kognitifnya, afektifnya, saling menghargai. Ya, bertoleransi, tenggang rasa, begitu. Jadi yang dipelajari di dalam perkuliahan bukan hanya aspek pengetahuan saja, tetapi juga aspek etik, aspek penghargaan, aspek toleransi. Begitu ya, Dek? Bukan hanya pengajaran aja. Oke, itu aja pesan saya untuk perbaikan ke depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Yo.